kunci mendapat perkenanan Tuhan yang kedua di ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri. Apa artinya, saudara? Bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri. Sekali lagi kita harus ingat ini nasihat Elifaz kepada Ayub. Ya, artinya yang kedua kita harus membangun hidup dengan kebenaran. Bertobat dan merendahkan diri itu membangun hidup dengan kebenaran setiap hari. Apabila kamu bertobat, itu kalau dulu kita berjalan ke sini berhenti, lalu kemana? Harus berbalik arah. Ya. Perubahan itu harus ekstrim. Wah, kalau saya boleh katakan satu kata yang tidak enak, harus radikal, tapi bukan radikalisme. Harus radikal. Harus berkata, oh sekarang aku tidak. Perubahan itu harus mengandung satu komitmen yang dalam. Seperti Ayub di sana kawannya, maka apabila kamu merendahkan diri dan bertobat, maka engkau akan mendapat perkenanan. Ayat ini mengandung arti harus memperbaiki diri dan membangun diri, saudara. Ya, jadi tidak ada lain untuk kita mengerti, kita mengalami, kita mendapat perkenanan Tuhan selain kita membangun kebenaran dalam hidup kita. Kapan, saudara? Setiap hari. Kita harus bertobat kapan? Setiap hari dan mulai sekarang. Jadi membangun hidup yang berkenan itu setiap hari dan mulai sekarang. Ini yang kedua. Yang ketiga yang terakhir kita belajar. Kunci mendapat perkenanan Tuhan. Ayat 24 dan 25. Ini ayat ini sebenarnya sambungan dari ayat 23 tadi, saudara ya. Kamu harus membuang selain kamu bertobat, harus membuang biji emas ke dalam debu. Saya menggarisbawahi satu kata ini, saya mempelajari satu kata ini. Apa artinya, saudara? Emas. Apa emas? Logam mulia. Iya, logam mulia. Emas itu logam mulia. Tapi apa kata firman Tuhan? Buanglah emas ke dalam debu. Iya, buanglah emas ke dalam debu. Iya, emas yang menunjuk sesuatu yang berharga. Apa yang ingin saya katakan di bagian akhir ini? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apa emas dalam hidupmu? Mungkin hobimu, mungkin pekerjaanmu, mungkin kekayaanmu, mungkin kesuksesanmu, kehormatanmu, itu menjadi emas dalam hidupmu dan itu menghalangi perkenanan Tuhan. Apa firman Tuhan katakan? Buanglah emas itu ke dalam debu. Bagaimana perkenanan Tuhan itu terjadi? Karena saya itu melihat Mas Afri setia luar biasa, saya berkenan akan dia. Oleh karena itu saya akan memberikan sebuah hadiah kepada Mas Afri. Bisa ditunjukkan ke depan. Nah, bisa dilihat hadiahnya. Wah, saudara ya. Karena saya berkenan pada dia, saya memberi dia hadiah. Bisa dipakai, Mas? Dicoba dulu, Mas. Nah, kira-kira pas atau tidak ya? Ada yang marah enggak waktu saya kasih hadiah ke Mas Afri? Ada yang marah enggak? Ada yang marah enggak? Ya enggak boleh marah, waktu itu hak saya ngasih dia kok, saudara. Iya, enggak ada yang boleh marah. Karena apa tuh? Itu hak saya. Karena saya berkenan akan hidupnya. Berkenan akan wah melihat dia luar biasa. Saya berkenan. Ini yang akan saya katakan. Itulah perkenanan. Terima kasih Mas Afri. Tugas kita hanya hidup menyenangkan Tuhan. Tugas kita hanya hidup ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita memperkenan Dia.
Dan kapan Tuhan akan berkati, kapan Tuhan akan memberikan surprise hidup kita, itu urusannya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur, wah besok Tuhan berkenan pada tanggal ini, tidak bisa. Tugas kita hanya hidup memperkenan hati Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kita. Amin, saudara. Mari selaraskan diri kita dengan Tuhan. Mari kita membangun hidup dengan kebenarannya. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita.